Apakah kamu menyadari bahwa tubuhmu sebenarnya sedang menjerit? Berbagai organ dalam tubuh mengirimkan tanda atau SOS dalam bentuk keadaan darurat yang mungkin kamu tidak sadari. Begitupun tanda-tanda yang sangat mengejutkan atau tidak biasa pun muncul. Jika kamu menonton video ini, sebaiknya kamu perhatikan apakah tanda tersebut ada pada tubuhmu, supaya kamu dapat berhati-hati. Halo, kembali lagi dengan saya di channel ini, Nasehat Dokter Jepang. Kali ini kita akan membahas 3 tanda bahwa tubuhmu sedang menjerit atau membutuhkan pertolongan. Kalau begitu, mari kita mulai. Tanda bahwa tubuhmu sedang membutuhkan pertolongan nomor 1 adalah meningkatnya jumlah keringat. Apa yang kamu pikirkan bila jumlah keringatmu lebih banyak dari biasanya? Saya pernah mendengar bahwa ada saraf yang berhubungan dengan hal ini, yaitu saraf otonom. Ada pula dipengaruhi oleh tanda-tanda menopause. Kedua penyebab ini ada hubungannya dengan gejala keringat berlebih. Dan bila kamu rasa karena hal tersebut, kamu benar. Karena tanda menopause dan saraf otonom berhubungan dengan gejala meningkatnya keringat. Tetapi selain itu, saya ingin kamu mengingat tanda tentang jumlah keringat tadi. Tahukah kamu ada tanda SOS dari bagian organ manusia? Organ itu adalah tiroid. Saya rasa kamu pasti tidak asing mendengar kelenjar tiroid, kan? Jadi, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu mengenai tiroid secara singkat. Di bagian atas ini merupakan bagian jakun manusia. Lalu, di sisi bawah ini adalah tiroid. Ini adalah organ yang sangat kecil, tetapi sebenarnya memainkan peran yang sangat penting loh bagi tubuh manusia. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang penting bagi tubuh kita. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid tersebut berfungsi mengaktifkan kerja jantung, otak, dan saluran pencernaan. Atau dapat dibilang hormon ini yang dapat menjaga metabolisme tubuh. Dan ketika tiroid ini membengkak, akan menimbulkan penyakit yang disebut penyakit Graves. Penyakit Graves adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan kelebihan produksi hormon tiroid. Karena tiroid terlalu banyak memproduksi hormon, gejala yang akan dikeluarkan salah satunya adalah jumlah keringat yang meningkat. Lalu palpitasi, yaitu sensasi ketika jantung berdegup dengan kencang. Dan denyut nadi pun terasa cepat. Pada kondisi normalnya, kamu tidak dapat menyentuh kelenjar tiroid dari luar tubuhmu. Namun, bila kelenjar tiroidmu membengkak, kamu dapat menyentuhnya dari bagian luar. Aku merasa banyak berkeringat akhir-akhir ini. Namun tidak tahu apakah itu pertanda SOS dari kelenjar tiroid. Lalu, bagaimana aku dapat menguji apakah ada pembengkakan atau tidak di kelenjar tiroidku? Jangan khawatir, karena kamu dapat memeriksakan dengan tes darah untuk menguji penyakit Graves ini. Jadi, bila kamu memiliki gejala berkeringat yang tidak normal, kamu dapat berkonsultasi dengan klinik penyakit dalam. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tanda nomor selanjutnya, kami harap kamu dapat mensubscribe channel kami dan menghidupkan lonceng notifikasi ya, supaya kami dapat selalu update mengenai pencegahan penyakit lainnya. Tanda bahwa tubuhmu sedang meminta pertolongan nomor 2 adalah entah mengapa selalu ingin memakan es batu. Entah kenapa, keinginan makan es atau es batu sebenarnya salah satu tanda jeritan dari tubuhmu. Sebenarnya, jenis gejala ini dinamakan dengan phagopagia. Pada hari yang panas dan terik, sangatlah normal bila kamu menginginkan minuman yang segar seperti halnya es. Semisalnya, 1 scoop es krim, karena kondisi tersebut merupakan hal yang wajar. Lalu, apa yang dimaksud dengan ingin memakan es pada gejala ini? Karena saya juga ingin makan es bila keadaan sedang panas. Jadi bukan itu yang kami maksud. Melainkan dalam keadaan panas ataupun dingin, seseorang tersebut selalu terus menginginkan makan es atau es batu. Karena gejala ini seperti kecanduan dengan es terus-menerus. Bahkan kamu dapat memakan lebih dari 1 piring es dalam seharinya. Lalu, di mana letak phagopagia sebagai tanda itu sendiri? Yaitu penyebab kamu ingin memakan es terus-menerus, yaitu dikarenakan teriakan dari bagian darahmu. Bisa dibilang semua ini dipengaruhi oleh anemia. Seperti yang kami jelaskan mengenai video sebelumnya di channel ini,
mengenai tanda garis kuku pada manusia. Pada video tersebut, saya telah menjelaskan mengenai anemia defisiensi besi, dan gejalanya akan menyebabkan kamu ingin memakan es batu. Anemia defisiensi besi secara harfiahnya merupakan anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam tubuh. Dalam case ini, wanita akan lebih cenderung memilikinya, karena saat menstruasi, zat besi akan berkurang. Lalu, mengapa dengan anemia membuatnya ingin memakan es batu? Saya masih belum tahu mekanisme yang jelasnya. Akan tetapi, anemia menyebabkan peradangan di mulut dan makan es dijadikan salah satu cara untuk mencoba mengendalikan peradangan tersebut. Ada juga teori yang menyatakan bahwa mengonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia yang dirasakan menderitanya berkurang. Jadi, bila kamu ingin selalu makan es setiap waktu, bisa jadi dikarenakan anemia. Jadi, kami sarankan untuk mengukur jumlah hemoglobinmu karena hal tersebut dapat mengukur indikator anemia pada tes darah. Selanjutnya, tanda bahwa tubuhmu sedang meminta pertolongan nomor 3 yaitu entah bagaimana mudah merasa lelah. Ketika kamu mengalami kelelahan dan lesu, gejala tersebut mungkin sulit dipahami. Bisa jadi karena kamu sedang tidak mood, hal tersebut bisa saja wajar. Namun terkadang itu merupakan salah satu pertanda dari jeritan organmu loh. Tentu saja rasa lelah atau tidak bersemangat merupakan gejala yang biasa. Tetapi jika tiba-tiba rasa motivasimu hilang dan merasa lelah baru-baru ini, tolong berhati-hati ya. Gambar di sebelah ini menurutmu organ apa? Saya tunjukkan pada bagian ini ada yang disebut dengan kelenjar adrenal. Mungkin sebagian dari kamu terdengar asing mengenai kelenjar adrenal ini. Saya akan menjelaskan kepadamu secara simpelnya. Kelenjar ini sebenarnya ada pada bagian atas ginjal. Bila diibaratkan dengan ukurannya, seporsi steak dan juga sayuran. Steak diibaratkan ginjalnya, dan kelenjar adrenal ini merupakan sayurannya yang hanya sedikit, namun tidak mencolok. Jika tidak mencolok, maka terlihat. Bukankah organ ini bukan masalah yang besar bagi tubuh? Bila kamu berpikir kelenjar ini bukan masalah, maka kamu salah. Karena kelenjar adrenal ini merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat berpengaruh seperti kelenjar tiroid yang saya jelaskan sebelumnya. Karena kelenjar adrenal ini merupakan pabrik hormon. Salah satunya adalah mengeluarkan hormon yang dapat meremajakan tubuh. Hormon ini adalah hormon adrenalin. Setidaknya kamu pernah mendengarnya bukan? Pada kelenjar adrenal, hormon adrenalin ini dibuat untuk mengaktifkan tubuh supaya bersemangat. Dan bila kelenjar adrenal ini tidak banyak menghasilkan, tubuhmu bisa jadi tidak bersemangat dan tidak ingin melakukan beberapa pekerjaan. Kondisi yang seperti ini biasa disebut dengan insufisiensi adrenal. Ketika kamu mengalami kondisi kekurangan hormon dari kelenjar adrenal ini, kamu akan mudah merasa lelah tiba-tiba dan merasa tidak termotivasi apapun. Saya dapat menyimpulkan gejala ini mirip dengan orang yang sedang stres. Salah satu contohnya, dalam sebuah kantor terdapat 4 orang, dan 1 orang yang mengalami insufisiensi adrenal. Maka ia ingin pensiun dari pekerjaannya. Seseorang tersebut merasa susah untuk memahami hal-hal baru, dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Lalu ia berpikir ada baiknya untuk melakukan pensiun dini. Ini salah satu contohnya ya. Kejadian ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan insufisiensi adrenal. Sebenarnya, hal tersebut sangat disayangkan, karena insufisiensi adrenal dapat disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Dalam kasus ini, ada tes yang dapat memeriksa hormon kelenjar adrenal dengan tes darah loh. Jadi, silakan berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam ya. Baiklah, cukup ketiga tanda tersebut yang sudah saya jelaskan. Mohon tinggalkan like ataupun sebaliknya mengenai video ini ya, karena akan kami jadikan evaluasi ke depannya. Akan lebih baik lagi bila kamu meninggalkan komentarmu di kolom komen ya. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.